Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktarian Prasetyo Murdianto, NIM 1905121204020. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan komputer? Yaitu suatu infrastruktur jaringan terdiri dari panduan banyak teknologi dan sistem. Sebagai administrator jaringan, Anda harus mumpuni dalam menguasai teknologi terkait agar nantinya infrastruktur jaringan Anda bisa dipelihara dengan mudah, disupport dengan baik, dan memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik masalah kecil maupun ambruknya sistem jaringan Anda secara global. Lanjut. Fisik dan logikal. Suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Misalkan, jika jaringan kita terhubung internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP atau IP switch yang merupakan protokol paling banyak dipakai pada jaringan, baik jaringan berskala kecil sampai jaringan global internet. Lanjut. Infrastruktur fisik, yaitu suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang Anda pakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit intranet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT 5E yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua, semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Selanjutnya, switch, bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Lalu server yang meliputi server data file, exchange, server DHCP, server untuk layanan IP address, DNS, server dan lain-lain, dan juga host. Ketiga, infrastruktur fisik bisa termasuk dalam teknologi intranet dan standar wireless 802.11a/b/g/n, jaringan telepon umum PSTN, Access Transfer Mode atau disingkat ATM, dalam semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Lanjut. Infrastruktur logikal. Infrastruktur logik dari satu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh, infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti lanjut. 1. Domain Name System atau disingkat sebagai DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. 2. Directory Service, yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan autorisasi user untuk masuk ke menggunakan resource jaringan. Lalu, protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya.
Keempat, sistem keamanan jaringan. Seperti jika Anda memakai jaringan Windows Server, Anda mestinya sudah melengkapi dengan sistem update patch yang deploy secara otomatis kepada semua host dalam jaringan Anda, seperti WSUS, Windows System Update Service. Lalu, sistem keamanan terhadap virus. Kalau untuk kepentingan jaringan, yang besar adalah seharusnya membangun suatu sistem antivirus corporate edition di mana semua klien akan terhubung ke server ini untuk mendownload signature data secara otomatis. Lalu, sistem keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap jaringan Anda yang juga terkait dengan infrastruktur fisik Anda seperti firewall, pemakaian IPS pada koneksi remote VPN, dan lainnya. Segala macam polisi dan guidelines dari corporate tentang pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. Misal, polisi tentang memakai email dalam company yang tidak mengurangi untuk pemakaian pribadi seperti mailing list yang bisa memungkinkan banyak email spam dari sistem Exchange Anda. Lanjut. 5. Software client, penghubung ke server, dan lain-lain. Setelah terbentuknya jaringan infrastruktur logikal ini, Anda sebagai administrator perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa memahami segala aspek teknologi yang terlibat di dalamnya. Seperti Anda harus bisa membuat desain IP address untuk bisa diimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada. Bagaimana Anda akan memberikan IP address sebagai identitas masing-masing host pada jaringan, dan juga harus melakukan troubleshooting kalau terjadi permasalahan jaringan yang berhubungan dengan konektivitas, addressing, access, security, maupun masalah memory solution. Dan yang lebih penting adalah masalah planning Anda dalam menghadapi disaster, suatu bencana dalam jaringan Anda. Bagaimana Anda menyiapkan terjadinya suatu disaster, dan bagaimana akan melakukan restorisasi kalau disaster itu benar-benar terjadi dan menyebabkan sistem Anda ambruk. Untuk itu, Anda harus bisa mengantisipasi sejak dini dengan satu perencanaan terhadap disaster. Lanjut. Jenis-jenis infrastruktur. Infrastruktur keras, physical hard infrastructure. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang mempunyai bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain-lain. Kebutuhan. Selain itu, ada baiknya komputer server diletakkan dalam suatu jaringan. Lanjut. Infrastruktur keras non-physical hard infrastructure. Infrastruktur keras non-fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik nyata ataupun jelas, akan tetapi berguna untuk mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non-fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non-fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika digabung ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur keras ataupun infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non-fisik yaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyaluran, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran gas, pasok energi, dan lain-lain. Infrastruktur lunak, soft infrastruktur.
Pengertian infrastruktur lunak adalah infrastruktur yang berbasis kelembagaan ataupun kerangka institusional. Infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan bagaimana macam nilai dan norma seperti budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum, dan berbagai nilai norma-norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya berkait erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat izin pengemudi, pelayanan kantor kecamatan atau kelurahan, dan berbagai infrastruktur lunak lainnya. Lanjut. Perangkat keras infrastruktur jaringan. Komputer server. Perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah server. Ya, server merupakan satu perangkat yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer. Semua data penting yang nantinya akan disebar melalui jaringan internet semuanya berada di komputer server. Komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer klien yang dapat mengakses data dari server tersebut. Fungsi utama dari server yaitu sebagai database informasi yang nantinya akan dikirim dan disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat ke komputer klien. Kecanggihan fungsi CPU pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang kendala jaringan agar tidak terjadi komputer sering hilang. Spesifikasi khusus dari komputer server. Dengan tugasnya yang harus bisa menyediakan data bagi klien yang terhubung di dalam jaringan, maka komputer server harus wajib untuk beroperasi secara penuh, yaitu 24 jam sehari. Maka dari itu, biasanya komputer server memiliki spesifikasi yang tidak pada komputer biasa pada umumnya, seperti power supply yang lebih baik, hard disk memiliki kapasitas besar, prosesor yang jauh lebih cepat dan tidak mudah panas, kapasitas RAM yang besar, serta berbagai spesifikasi khusus lainnya. Selain itu, ada baiknya komputer server diletakkan di dalam suatu ruangan dengan sistem pendingin udara yang tetap, sehingga hal ini dapat mengurangi peningkatan suhu panas pada komputer server. Lanjut. Komputer user atau klien. Perangkat keras ini dalam jaringan komputer, keduanya adalah komputer klien atau user. Sering juga dikenal istilah terminal ataupun workstation. Secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum digunakan untuk memperoleh dari data server. Kemampuan klien yang sudah terhubung dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya, yaitu manusia, untuk berbagai macam kebutuhan seperti mencari data, bermain game online, maupun keperluan lainnya. Jadi, ibarat rantai makanan dalam ilmu teknologi. Komputer server adalah tanaman penyedia makanan, sedangkan klien adalah hewan yang memakan hasil dari buah atau tanaman tersebut. Artinya, komputer klien ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Lanjut. Hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Secara teoritis, hub sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang merupakan satu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari klien atau host yang kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk satu jaringan. Fungsi hub yaitu membuat jaringan lokal, beberapa komputer, mentransmisikan jaringan, terutama LAN, penguat sinyal dari satu jaringan, mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan. Kelemahan dari hub yaitu apabila hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan mengalami kegagalan. Tidak bisa mengatur kecepatan ataupun jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer klien. Jadi, dengan adanya central connection point ini, hub dapat mentransmisikan
data dari server menuju lebih satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. Apabila hanya ingin sekedar membagi satu jaringan lokal ke beberapa komputer saja, maka hub merupakan salah satu perangkat keras yang tepat. Lanjut. 4. Switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal dari satu komputer ke komputer lainnya. Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien dalam satu jaringan LAN atau lokal. Fungsi utama dari switch adalah untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer atau server, mentransmisikan data dari server atau host ke dalam jaringan kepada klien, memperkuat sinyal yang ditransmisikan dari satu server menuju klien, dapat mengatur juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan kepada klien. Sebagai central connection point, dapat berfungsi sebagai repeater, sebagai splitter atau pemisah antara komputer dalam satu jaringan. Tetapi hub dan switch walaupun fungsinya sama tapi memiliki perbedaan. Yang membedakan fungsi hub dengan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien bisa dibedakan. Lanjut. 5. Bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan antara satu jaringan lokal ke satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, mencegah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antara dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Fungsi dan keunggulan bridge yaitu mencegah jaringan LAN yang besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk gedung ataupun ruang tertentu. Menghemat biaya operasional, hanya membutuhkan satu server saja untuk banyak gedung dalam jangkauan yang luas. Bisa digunakan untuk memecah jaringan LAN hingga ke luar pulau. Menjaga kemampuan data dari satu organisasi, mempermudah proses monitoring pada satu jaringan yang lebih kecil. Fungsi bridge akan lebih terasa apabila berada di dalam lingkungan instansi yang besar, yang terdiri dari beberapa ruangan kantor atau divisi yang terletak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung dapat saling terhubung dengan satu LAN induk dengan menggunakan bridge. Lanjut. Router. Perangkat keras dalam jaringan berikut adalah router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalangan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menggunakan komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberikan route atau jalan bagi paket data yang ditransmisikan. Penggunaan dan implementasi router biasanya berada di perkantoran atau kampus, di mana router akan menerima sinyal pada data, dan kemudian router akan melakukan proses routing paket data tersebut ke lokasi-lokasi yang ditentukan sebelumnya oleh operator router. Router sangat cocok digunakan pada satu atau lebih gedung perkantoran, kampus, ataupun mall yang memisahkan paket-paket data dalam access point. Dalam hal ini, router memang memiliki peran ganda yang tumpang tindih dengan access point dalam jaringan komputer. Lanjut. Access point. Apabila Anda mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti access point, lalu apa keunggulan dari access point? Access point memiliki keunggulan, yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan router.
serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Keunggulan access point yaitu harga lebih murah, perawatan lebih mudah, biasanya langsung tersambung dengan router ataupun broadband, sudah mendukung penggunaan wireless yang saat ini access point juga sering kita kenal dengan istilah hotspot, dapat digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Access point hanya digunakan untuk memindahkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat satu jaringan WLAN atau Wireless Area Network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi sangat kompleks dan banyak. Lanjut. Kabel. Ketika Anda berbicara mengenai jaringan, pastilah kita memiliki kabel. Ya, kabel berfungsi untuk membuat paket data dari server menuju klien, tentunya dalam satu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya, kabel yang digunakan adalah jenis UTP atau Unshield Twist Pair, Coaxial, dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangatlah efisien, terutama ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan lokal karena biayanya lebih murah dibanding dengan perangkat wireless. Kabel juga memiliki kekurangan, yaitu instalasi yang cenderung lebih rumit karena harus mempertimbangkan lokasi penempatan kabel yang aman. Selanjutnya, yang kedua, butuh kabel dan jumlah yang banyak. Lanjut. NIC atau Internet Card. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card yang memperkuat suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Internet Card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Internet Card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung dengan jaringan LAN. Dengan adanya Internet Card ini, maka setiap komputer bisa saling terhubung dengan jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Namun demikian, menggunakan saat ini Internet Card sudah jarang digunakan meskipun merupakan salah satu protokol standar yang sebuah sistem komputer. Hal ini tidak bukan adalah karena penemuan teknologi wireless yang lebih praktis dan juga mudah untuk diaplikasikan. Lanjut. 10. Modem. Perangkat keras berikutnya yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demulator. Secara harafiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Penggunaan modem saat ini, perkembangan modern sudah semakin jauh dan pesat. Dulu, modem digunakan untuk menggunakan koneksi dial-up yang dikenal dengan nama modem ADSL. Saat ini, modem sudah berbentuk USB sehingga mudah digunakan. Selain itu, modem yang memiliki fungsi digabung dengan router sehingga semua fungsi modem, router, dan juga access point berbeda di dalam satu alat saja. Lanjut. 11. Konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Contoh, konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Konektor BNC atau T digunakan untuk kabel koaksial. Konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Lanjut. Repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam sistem LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Jadi habis.
Itu adalah beberapa perangkat keras yang bisa digunakan untuk kepentingan jaringan komputer. Meskipun memiliki banyak perangkat keras, namun untuk keperluan personal seperti di dalam rumah, Anda harus membutuhkan dua perangkat, yaitu PC dan juga access point untuk membuat jaringan WLAN di dalam rumah Anda. Kedua hal tersebut adalah jaringan cukup membangun sebuah jaringan WLAN dalam rumah Anda, sehingga Anda tidak perlu berkutat dengan banyak kabel dan juga perangkat keras. Sekadar informasi, transformasi digital dan infrastruktur teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi telah membawa kita kepada era transformasi digital. Dalam prosesnya, transformasi digital memerlukan transformasi infrastruktur IT pada tahap awal. Infrastruktur teknologi informasi harus sesuai dengan tujuan bisnis. Misal, untuk transformasi digital, transformasi IT dapat mencakup Anda pengguna layanan hybrid cloud, pencadangan, dan serangkaian lainnya. Ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kehandalan. Tanpa transformasi IT, sumber daya teknologi informasi bisa menjadi hambatan pada proses transformasi digital. Ini dikenal dengan teknologi HAPS. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang infrastruktur jaringan komputer. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian and dah.